Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat sore kaum muslim, para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji syukur kita senantiasa selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehat iman, Islam, ihsan, biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Dan juga para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa dimanapun Anda berada pada kesempatan sore yang berbahagia ini di studio Radio Dais seperti biasa di setiap hari Sabtu bersama Ustadz Muslihin LCMA. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jun juga bagi Anda semuanya, para pendengar juga pemirsa, semoga senantiasa baik dan lebih baik lagi. Dan di kesempatan hari ini kajian fikih kontemporer ya akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali seperti keseharian kita, apalagi ini merupakan banyak sekali konten-konten kreator yang membuat seperti ini, bahkan baru-baru ini yang sedang viral nih kaum muslim, yaitu mengenai hukum prank. Nah, seperti apa akan dijelaskan bersama Ustadz Muslihin. Baik, silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya, entah melalui YouTube atau melalui Facebook. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih atau kita bertemu kembali atau saling menyapa kembali, yang tujuannya adalah silaturahmi dan juga membahas atau dan juga saling belajar, khususnya itu di masalah-masalah kekinian atau masalah-masalah di zaman sekarang yang mungkin banyak belum terjawab atau mungkin banyak belum terbahas ya. Dan kita di setiap hari Sabtu berusaha untuk ya saling atau belajar atau memahami keadaan, memahami kenyataan, sekaligus memahami apa yang ada di kitab-kitab kuning atau apa yang ada di fatwakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala, terus difatwakan atau dibahas oleh para ulama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan ditambahkan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini seperti halnya yang diutarakan oleh Mas MC tadi ya, yaitu kita akan membahas tentang hukumnya ngeprank atau hukumnya prank. Prank itu apa? Karena memang itu tidak ada ya di istilah Indonesia sebelumnya. Itu adalah, kalau bahasa Indonesia itu istilah-istilah kekinian atau istilah-istilah sekarang. Karena setiap zaman, setiap masa itu muncul bahasa-bahasa baru yang itu belum ada sebelumnya. Di antaranya ya ngeprank atau prank. Dulu ya mungkin lelucon atau ngerjani. Terus contoh lagi ya, halo guys, misalnya itu guys itu kan ya dulunya di awal-awal ya dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu belum ada. Terus dan sebagainya, itu muncul bahasa-bahasa baru dan muncul istilah-istilah baru yang di situ entah itu faktor keadaan zaman atau masa atau faktor apapun. Khususnya di Indonesia ini, orang-orang itu kan, kalau Indonesia itu mungkin teraktif
seluruh dunia, yaitu media sosialnya setelah Korea Selatan. Jadi yang media sosial yang paling kepo, yang paling jahil, yang paling yaitu orang Indonesia. Orang Indonesia, misal ada salah sedikit entah artis entah siap-siap aja dibully dengan caci maki dengan apa dan sebagainya. Jadi maha benar segala komentator kalau di Facebook gitu ya. Nah, ini ada yaitu kita membahas tentang ngeprank. Apa itu ngeprank? Ngeprank itu kalau dalam bahasa dulu namanya jahil atau ngerjani. Dan setiap bahasa ya pastinya akan berbeda kasus ya. Nah, kalau prank itu ya istilah yang digunakan oleh para netizen tadi ya, yang mengistilahkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok. Jadi ada sekelompok atau perorangan. Karena model ngeprank itu ya ada yang model berjamaah, ada yang model perorangan. Kepada temannya atau bahkan terhadap orang yang tidak dikenal untuk sekedar apa tujuannya, yaitu menjahili, ada jahil, terus iseng-iseng ada juga, terus menguji sikap asli korbannya juga ada, atau mungkin menakut-nakuti juga ada dan sebagainya. Nah, dalam prakteknya, prank sendiri itu pada umumnya menimbulkan ini secara praktek ketika seorang sudah terjadi prank itu secara umumnya adalah menimbulkan apa? Ya, menimbulkan keresahan. Apalagi yang tidak kenal ya. Ini kalau kita ambil contoh sudah, sebelum kita menghukumi kita akan menggambarkan prank. Ada beberapa prank, contohnya misalnya di video yang mungkin berapa bulan yang lalu di Demak khususnya, ada yang ngeprank pocong, entah Demak sebelah mana ya. Nah, terus setelah itu dilabrak sama warga, oh ternyata itu manusia, ternyata itu bukan pocong beneran. Nah, di situ pranknya dia itu ya meskipun adalah untuk mengkonten atau tadi tujuannya itu mengetahui sifat aslinya orang atau apa itu tadi, diantaranya itu ada yang tujuannya adalah ngonten. Nah, dari situ video yang viral itu adalah apa? Yaitu meresahkan warga yang pertama, pastinya tujuannya. Yang kedua adalah ya membuat trauma mungkin entah anak-anak atau anak muda yang ketakutan dan sebagainya. Jadi di situ ada model-model keresahan. Ada juga yaitu ngeprank yang yang berjamaah. Contoh misal berjamaah itu kalau di luar negeri lebih parah ya. Dalam gang, misalnya gang-gang buntu kayak gitu. Terus orangnya lewat, terus yang ngeprank itu berjamaah. Yang ngeprank itu berjamaah, ada yang jadi polisi terus menangkapnya, ada yang ini dan sebagainya. Dan itu adalah tersengaja dan terstruktur. Terus ada prank yang mungkin individual yang itu tadi, yang perorangan. Ada yang mungkin berjamaah tapi tidak mungkin ya, atau kemungkinan kecil tidak menimbulkan keresahan bagi yang di prank dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi yang di prank. Contoh misalnya lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun dijahili, dikerjani apa, entah dikasuskan apa, setelah itu dipecah ke telur dan sebagainya. Tapi setelah itu tujuannya apa? Yaitu biasa karena itu temennya semua, misalnya benar-benar temennya dan nggak ada rasa kecewa karena mungkin biyen panggane ngerjani saiki dikerjani, ibaratnya seperti itulah mungkin. Jadi ada sedikit yaitu menjahili atau ngeprank yang itu tidak menimbulkan menyakitkan atau yang itu tidak menimbulkan ya meresahkan, menyakitkan dan sebagainya. Tapi itu hanya satu kasus, dua kasus atau beberapa kasus saja. Tidak bisa. Kalau secara umumnya ya semua ngeprank itu ya meresahkan, mentraumakan,
memalukan karena dikontenkan ya, terus nanti kan misalnya ekspresinya gimana lagi wah atau lagi gimana misalnya, itu nanti di shoot terus di edit terus dipotong bagian itunya dan diulang-ulang. Nah itu namanya memalukan dan sebagainya. Nah dari kasus-kasus ini kita sudah tahu gambaran daripada ngeprank itu sendiri ya. Nah, oleh karenanya ketika kita tahu apa itu ngeprank, terus apa tujuannya, entah untuk mengkonten untuk apa dan sebagainya, dan apa dampaknya. Dampaknya yaitu tadi ada yang menakutkan, ada yang mentraumakan, ada yang mengecewakan, ada yang memalukan, ada yang dan sebagainya. Maka dari situ dari pembacaan-bacaan yang dibaca dalam kitab itu hukum ngeprank ini sekarang kembali ke hukum ngeprank adalah hukumnya apa? Secara umum ngeprank itu hukumnya haram. Secara umum. Kenapa hukumnya haram? Karena itu masuk dalam kategori yang tadi, tujuan. Ada konten, ada aksi, ada ada tujuannya yaitu mengkonten dan sebagainya. Terus ada dampaknya. Nah, dari dampak yang timbul ini maka kita ambil kesimpulan hukumnya ngeprank yaitu haram. Kenapa haram? Yaitu yang pertama adalah idzaun, menyakitkan, menyakiti. Yang kedua adalah istihzaun, merendahkan atau apa mau tadi mengambil ekspresi yang itu adalah lucu-lucunya atau yang itu adalah lagi lagi takut-takutnya dan sebagainya. Dan di situ nanti diekspos. Nah, dari situlah dia memalukan atau mempermalukan dan sebagainya. Nah, dari alasan-alasan itu tadi hukum daripada ngeprank adalah haram. Adakah ngeprank yang tidak haram? Ada, jika memang itu konco dewe plek yang kayak ulang tahun lah dikerjani apa tahu-tahu der misalnya. Dan itu ya dia sudah biasa sama temennya, khusus sama temennya, terus dan yang tidak menimbulkan sama sekali daripada meresahkan, daripada memalukan, daripada menyakitkan, daripada mentraumakan, daripada itu. Ya kalau tidak ada itu sama sekali, maka boleh misalnya ngeprank koncone dewe, asal itu ya konco sendiri. Nah, kalau tidak kenal berarti ketika orang ngeprank kok tidak kenal, jelas itu haramnya. Nah, ngeprank sama orang yang kenal jika tidak menimbulkan daripada menyakitkan, memalukan, mempermalukan dan sebagainya, maka ya boleh-boleh saja. Tapi kalau menimbulkan temannya itu kadang suami istri dikerjani saja itu bisa saja ngambek. Ada video-video yang pas ketika entah nikah entah apa mau menyuapi ya istrinya atau suami nyuapi tapi digibang apa diputar-putar sekali, dua kali sampai tiga kali suaminya marah, istrinya marah, ngambek dan sebagainya. Di situ suami istri saja bisa menimbulkan yang demikian gitu loh. Ini apalagi yang tidak kenal atau temannya yang mungkin ngepranknya itu terlalu parah. Nah, situ dihukumi haram. Nah, yang tidak haram adalah apa? Yang memang benar-benar tidak menimbulkan itu tadi, tidak menimbulkan menyakitkan, memalukan, meresahkan, mentraumakan dan sebagainya. Nah, dari situ apa dasar daripada itu semua? Saya bacakan beberapa ibarat daripada kitab. Yang pertama adalah kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa in qulta idzaul muslimi kabiratun mutlaqan fama wajhu takhsisil jar. Kalau secara umum adalah idzaul jar haramun walau kana kafiron. Menyakiti tetangga itu haram. Kalau dalam kitab Adul Rafiq, salah syarahnya Sulam Taufik, itu haram meskipun tetangganya itu kafir. Itu menyakiti dari keadaan apa saja. Pokoknya model yang menyakiti itu haram. Nah, terus dalam kitab Az-Zawajir,
menyakiti itu haram. Tapi kenapa kok dikhususkan oleh penyebutan tetangga? Kan nggak harus tetangga, secara umum ya menyakiti orang itu adalah haram. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar, ka'anna wajh taksis. Kenapa kok ditaksiskan itu ada tetangga? Karena selain tetangga, ya itu harus menimbulkan daripada keberatan atau kesakithatian atau itu tadi. Dan kalau menurut saya ya selain tetangga, selain konco itu hampir jelas mesti adalah menyakitkan tuh. Jelas menyakitkan. Jadi secara umum ya itu tadi, menyakiti seseorang itu adalah haram. Itu yang pertama adalah dalam kitab Yas'adur Rafiq kalau Az-Zawajir itu menyebutkan tentang idza, menyakiti secara umum ya, dalam keadaan contoh apapun. Yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan hanya menyakiti tapi as-sukhriyah wal istihza, menyombongkan dan juga meremehkan orang lain. Wa hadza muharramun mahma kana mu'dhiyan. Ngremehno terus nyombongno itu semuanya diharamkan karena itu semuanya juga menyakiti. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Apa makna daripada sukhriyah wal istihza? Yaitu as-sukhriyah la yaskhar qaumun, itu ayatnya. As-sukhriyah adalah al-istihanah, meremehkan, wa tahkir, merendahkan, wa tambih alal uyubi wan naqaisi, dan mengingatkan atas aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Ala wajhin yudhiku minhu, dengan cara yang yudhiku, membuat tertawa. Iya. Jadi kalau di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sesuatu memang membuat tertawa. Tapi kalau tujuannya adalah istihanah, merendahkan, watahkir, meremehkan, mengingatkan atas kekurangannya atau ekspresinya atau apa yang itu adalah suatu aib atau kekurangan, itu meskipun dengan cara guguyu, yudhiku, itu tidak diperbolehkan atau itu haram. Waqad yakunu dzalika bil muhakati fil fi'li wal qawli. Terkadang itu kata Imam Ghazali itu dengan cara bercerita, ya entah bercerita itu dengan ucapan atau dengan ekspresi. Nah, contoh ini kalau Imam Ghazali bisa dicontohkan kalau zaman dulu adalah ngetoprak. Wah, ketoprak itu kan geguyu. Tapi kalau geguyunya itu nanti menimbulkan yang istihana, merendahkan dan sebagainya, itu juga diharamkan. Nah, terus dalam kitab lagi ada yaitu Yaskhar Qaumin, terus Is'adur Rafiq. Ini kitab contoh yang unik. Wa minha, di antara yang diharamkan yang maksiat adalah ad-dhahku, mentertawakan li khuruji rihin min syakhsin, karena ada seseorang yang ngentut. Aneh ini. Nek orang yang kentut, terus kok kita biasanya ketika kumpul-kumpul, wah, guyu, tujuannya apa? Ya pastinya ngerendahno dia, mempermalukan dia. Itu dalam kitab Yas'adur Rafiq karang Syekh Nawawi Banten, nah, yang dikumpulkan dari berbagai kitab, itu hukumnya haram. Nah, ini modelnya kita biasanya kan guyu asli, dan itu ya lucu. Nah, tapi kan dibalik daripada itu kita itu sedang apa? Sedang mentertawakan entote sing entah suarane piye misalnya, atau bengkok atau gimana. Au ala muslimin minal muslimin audimin idza kana istikharan bihi lima fihi minal idza al ghair al muhtamal wa idza al muslim. Nah, ini. Jadi ini contoh yang diantara ya. Jadi ketika seseorang ada yang mentertawakan entot atau mentertawakan orang yang sedang keluar angin, nah entah itu model geguyu dan sebagainya, ya itu entah itu model bagaimana ya, bareng-bareng dan sebagainya, itu hukumnya haram. Nah, contoh lagi misalnya ada di biasanya pondok pesantren ya, itu namanya bullying ya, atau apa itu, biasanya mengerjani
entah itu sikile ditaleni karo apa misalnya dan sebagainya ya. Iya, iya. Itu kan ya secara itu ya jelas menyakitkan, istihza juga, dan kadang ada yang mengkontenkan. Dari semua itu semua ya kita bisa mengambil daripada kesimpulan ya model-model seperti itu adalah model-model yang tidak diperbolehkan. Ada Silsilatul Adab al-Islamiyah Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Dhawabitul mizah, ada yaitu batasan atau kriteria mizah berlelucon yang yang diperbolehkan. Nah, itu disebutkan dalam kitab Silsilatul Adab al-Islamiyah Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Dhawabitul mizah, kriteria daripada lelucon yang diperbolehkan. Yang pertama, alla yakuna fihi kadzibun, tidak terdapat itu berbohong atau kebohongan. Nah, terkadang orang itu pengen lucu tapi golek cerita akhirnya ceritanya sepi caranya sing lucu dan itu berbohong, cerita yang bohong. Maka itu tidak diperbolehkan. Maka dulu juga sudah pernah dibahas ketika ada penceramah pengen lucu terus akhirnya membawa-bawa nama malaikat. Oh, dasar Israel misalnya. Biasanya ada dulu. Terus dulu ada yang cerita tentang surga dan neraka. Pas ketika surga kan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan surga ya. Terus sama malaikat Jibril kan salam sama penjaga pintu surga. Terus ini siapa? Muhammad. Dibukalah suaranya dengan krek. Nah, itu menggambarkan betapa pintu surga itu kayak gapok, kayak lapuh, kayak seperti dari bambu dan sebagainya. Itu dulu juga dibahas di pondok pesantren ya besar di Jawa Tengah bagian timur lah. Itu hukum model-model biar lucu tapi mengambil tema-tema yang model seperti itu haram. Makanya penceramah ya harus hati-hati. Jangan sampai membawa-bawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan sebagainya tujuannya lucu, bahkan sangat-sangat merendahkan daripada malaikat. Dulu ada teman saya itu membuat teater atau itu. Terus malaikat Jibril pas ketika itu dibuat model mencabut nyawa nggak jadi atau gimana itu. Wah, langsung saya ngamuk. Terus akhirnya diharamkan teater. Jangan sampai ada model kayak gini lagi. Haram, diliburkan dulu sampai berapa bulan terus ada meneh boleh lagi. Jadi kan biasanya kalau umsiyah kalau bahasa di Arab itu penampilan yang aneh-aneh yang unik-unik. Tapi jangan sampai melewati batas yang model seperti itu. Ketika itu malaikat Jibril sama pocong atau sama apa itu malaikat Israel terus seakan-akan malaikat Israel dikerjani atau bagaimana itu dan sebagainya. Itu sampai ngamuk-ngamuk guru saya. Nah, dari situ ya itu tadi ketika itu adalah memang dohirnya konten yang mungkin atau melucukan tapi kok menimbulkan bahaya, menimbulkan merendahkan agama, apalagi ya yang menyakiti orang saja itu haram, apalagi sampai merendahkan agama dan sebagainya itu adalah hukumnya haram. Terus yang nomor 3 tidak ada riba, 2 tidak ada riba ngerasani, atau yang keempat tidak ada menuduh. Boleh lucu tapi jangan menuduh, jangan menggibah. Yang nomor 5 tidak di tempat yang harus di tempat yang munasib. Nah, ini syarat yang nomor 4 ya. Jadi berlucu atau momen-momen guyu tapi di tempat yang munasib. Contoh, jangan sampai orang itu karena saking lucunya tapi ning waktu kematian takziah tetap lucu. Ini kan aneh nih. Misal ya lagi waktunya orang sedih-sedih, keluarganya nangis malah ngeprank atau malah nggawe lucu atau malah tujuannya pengen menghibur, tidak pada tempatnya Mas Bro gitu ibaratnya. Atau ketika jenguk orang yang sakit lagi ya Allah aduh wis dia ngelucu tujuannya mungkin menghibur dan tidak pada tempatnya Mas Bro. Itu hiburan Anda itu ya bukan menjadikan dia ketawa atau apa, menjadikan dia lebih sakit. Atau momen-momen sakral misalnya lagi sholat atau nunggu sholat malahan dibuat lelucon misalnya, ya itu tidak pada tempatnya Mas Bro. Orang lagi khusuk-khusuk semua terus dibuat
ketawa ini nggak pas juga dan sebagainya. Ini harus lucunya itu juga harus ada tempat-tempat waktu-waktu yang tertentu. Terus tidak berlebihan, tidak membahayakan orang lain dan sebagainya. Itu syarat-syarat yang disebutkan oleh ada berapa 10 apa berapa ini banyak. Tapi secara umum boleh ngelucu itu boleh secara umum ya. Atau ngeprank itu kalau ngeprank gimana? Boleh apa enggak ya? Ya kalau orang lelucon ini ya ngeprank kayaknya kalau ngeprank itu sudah tertentu di aksi tertentu. Kalau ngeprank itu. Jadi secara umum nek ngeprank itu haram kecuali sama tadi saya mengatakan yang di awal ya. Ngeprank itu secara umum hukumnya hampir semuanya haram kecuali sama teman yang dekat dan itu wis bener-bener plek dan temennya nggak akan ngambek, nggak akan ngambek, nggak akan marah, nggak akan hanya itu saja contoh yang bisa didapat. Yang lain hampir semuanya ngeprank itu secara umum hukumnya haram semua. Nek lucu, nek ngelucu itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, hukum asalnya asal sesuai batasan yang tadi disebutkan. Nah itu beda sama hukumnya lucu. Nah secara umum kita tahu didapatkan bahwa hukumnya ngeprank itu tadi adalah dengan tujuan-tujuan tertentu atau dengan ekspresi atau dengan hasil yang dihasilkan daripada prank itu semua kita menghukumi bahwa hukumnya ngeprank secara umum adalah haram itu tadi, kecuali kasus-kasus yang sedikit tertentu saja ya. Iya, baik Ustaz, sangat luar biasa. Kita untuk bisa menambah ya untuk hukum prank ini sendiri. Jadi pertanyaannya nih Ustaz ya, yang pertama, banyak sekarang kan para konten kreator itu membuat supaya followernya nambah dan yang menyukai juga banyak serta keuntungannya juga banyak seperti itu ya, apalagi divisualkan dan itu membuat senang orang seperti itu, tertawa dan lain sebagainya, membuat bahagia gitu ya. Jadi untuk prank ini sendiri tadi dikatakan secara umum itu haram ya Ustaz. Tetapi ketika kita ngeprank kemudian orang yang diprank atau sebagai korban itu mendapatkan reward atau hadiah dari orang yang ngeprank, itu malah senang. Itu gimana Ustaz? Yang pertamanya haram dan kemudian mendapat reward. Monggo silakan. Ada yang mungkin ngeprank itu model sistematis. Dalam artian sudah direncanakan. Nah, sudah direncanakan. Hukumnya bagaimana? Ya memang itu karena sudah tahu orang yang diprank pun nanti akan wah ekspresinya kadang kan ketika lihat pocong diada-ada sambil menculat-culat. Ini kan sudah di luar nalar. Ketika orang lihat pocong ketakutan ini malah jungkir balik, terkadang dilawan, dijotos dan sebagainya. Ini sistematis ini, sistematis. Secara dari situnya memang tidak menimbulkan sakit antara yang ngeprank sama yang diprank. Ya, timbulnya keharaman dari mana? Dari menipu. Menipu para hadirin, para netizen, hadirin hadirat dan sebagainya. Ya, secara hukum ngepranknya atau hukum konten kreatornya itu ya tidak haram karena tidak menimbulkan menyakiti orang, tapi secara ketika itu dikontenkan, ketika itu dipubliskan dan itu adalah hasil daripada rekayasa editan dan sebagainya, dari situ akan menimbulkan juga yaitu yang namanya menipu orang. Menipu orang. Nah, dari situ akan ada konsekuensi tersendiri pastinya. Nah, ya secara berarti ketika orang ngeprank atau mensistematis prank dengan tujuan konten, itu lebih spesifik, banyak yang diharamkannya lagi daripada yang tidak itu ya. Dari segi apa? Dari segi membuat lucu orang dengan tipuan atau dengan apa? Nah, secara bagaimana menghibur misalnya? Apakah ada, ini kan tujuannya tadi idhak ya, yaitu ngelucu. Contoh misalnya di ketoprak. Ketoprak itu kan sudah settingan dari awal ya. Antara yang di EC sama yang ngece itu kan sudah disetting dari awal itu.
dan pasti sudah tidak ada sakit hati, meskipun terkadang mesti akan juga timbul sakit hati. Dulu kan ada opera Van Java itu ya, terus ketika berita kan ada yang ngambek-ngambekan kan udah sering itu, tapi meskipun nanti menyatu lagi dan sebagainya. Nah, lalu itu bagaimana? Ya selama tidak ada menipu, ghibah, menuduh, itu ya sah-sah saja. Selama tidak ada itu tadi, ada 10 kriteria yang disebutkan tadi, qaduh, menuduh orang, nuduh zina atau menuduh apa, terus ghibah, fisik orang atau orang lain yang tidak hadir dan sebagainya, terus apa tadi, banyak itu tadi, ada 10 itu tadi. Nah selama tidak itu ya boleh-boleh saja, sah saja. Ketika orang lelucon bareng itu ya biasa, guyon-guyon sah-sah saja. Tapi ketika timbul yang itu tadi, maka akan menjadikan haram ya. Baik, kita break sejenak dan mengajak Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan aja para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Masih dalam pembahasan hukum prank, tadi sudah disampaikan, dan mengajak Anda semuanya yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, 6746352 atau di 0821333670.000 sambil menunggu nih Ustaz ya. Tadi disampaikan bahwasannya prank secara umum itu haram, dan pengen mengetahui nih Ustaz secara dasar aja, prank itu sendiri itu dalam artian itu apa Ustaz? Tipu atau bohong atau apa dan lain sebagainya? Monggo silakan, mungkin bagi kaum muslim juga ingin tahu. prank itu secara bahasa adalah jahil. Itu secara bahasa Jahil ya? Jahil atau jahil itu ngelucu. Secara umum kalau kita kembalikan kepada ngelucu tadi, ya sebenarnya nggak ada dosa atau nggak, boleh-boleh saja asalkan ada batasnya tadi. Misal hanya sekedar
bisa aja orang itu kan misalnya ya sana lo ada makanan yes, padahal nggak ada atau mungkin misalnya di bawah tutupnya kamu ada aqua misalnya atau ada apa air mineral atau apa misalnya, padahal nggak ada ya secara itu jahil kayak gitu dari secara awalnya, terus dijadikanlah sebagai yang lebih lebih besar maknanya. Karena entah tujuan konten atau konten kreator dan sebagainya, sehingga timbullah kata-kata jadinya ngeprank jadinya ngeprank itu kayak gitu. Berarti prank sendiri identik dengan sesuatu yang negatif gitu ya Ustaz ya? Secara umum sebenarnya sesuatu yang lucu sebenarnya Mas, yang dari awalnya lucu lah sama teman-teman yang jahili itulah. Nah, terus dijadikan yang lebih besar lagi, dia kakaknya daripada jahil ibaratnya. Nah, sehingga kadang bisa sistematis, kadang direncanakan, kadang ini dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ngelucu yang awal tadi secara hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang ngeprank hukum asalnya hampir semuanya itu haram semua, kecuali memang ikhlas temennya itu bener-bener karena sama-sama saking guyone saking dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Dari awalnya hukumnya ngeprank itu jahili itulah, jahili atau ngeluconi. Nah, terus dijadikan menjadi yang lebih besar lagi dan sistematis dan direncanakan. Nah, disitulah bahasa ngepranknya muncul gitu. Bahasa ngeprank itu muncul. Baik, 6746352 atau di 0821333670.000. Sekarang nih Ustaz ya, banyak sekali konten kreator apalagi di YouTube itu sendiri. Banyak orang yang membuat thumbnail, dan thumbnail itu tidak sesuai dengan isi dari apa yang disampaikan di thumbnail itu, atau contoh besar judul yang tidak sesuai untuk menarik orang. Itu apakah itu sama dengan prank itu Ustaz? Ya secara itu secara kalau kita bahasakan dengan prank itu ya ngeprank juga secara. Dalam artian biasanya seringnya misalnya sepak bola atau apa, Cristiano Ronaldo main atau apa, memang itu padahal itu video zaman dahulu atau apa misalnya. Nah, itu secara bahasa masuk ke ngeprank masuk juga. Karena itu tersistematis diedit, ini tahu nggak ada Cristiano Ronaldo atau nggak ada siapa yang disebutkan dalam judulnya itu nggak ada orangnya dan sebagainya. Ternyata zong, kalau bahasanya zong. Nah, itu zong kan bahasa-bahasa yang sekarang lah Nah, ternyata kosong. Nah, dari situ secara tingkatan prank itu masuk dalam kategori ngeprank, tapi tingkatan yang mungkin sedikit lah, meskipun itu hasilnya menyakitkan banyak orang. Kita tahu menghasilkan menyakitkan banyak orang, lihat saja komentatornya. Oh, dasar cari uang yang jujur dan sebagainya. Nah, dari situ kita tahu betapa orang yang di prank atau hanya sekilas tentang judulnya saja itu menyakitkan banyak orang. Nah, bahkan komentatornya bisa berratusan atau ribuan orang yang itu merasa terserah merasa tertipukan lah ibaratnya dan sebagainya. Itu kita tahu dari menyakitkan banyak orang itu. Nah, secara bahasa itulah yang diharamkan. Nah, secara apa yang itu ngeprank itu juga termasuk kategori ngeprank meskipun hanya tulisan atau sekedar itu. Nah, itu disitulah karena apa, kita menghukumnya tujuannya Mas, maka kita menghukumnya itu dampaknya, bukan menghukumi caranya. Bagaimana caranya atau apa, kok selama itu lucu tapi menyakitkan, entah itu contohnya apa saja. Makanya dalam kitab kan tadi sampai menertawakan wong kentut, apa yang itu mungkin identiknya nih karo konco guyon sih tapi sama orang lain bisa saja sampai menyakitkan. Nah, dari dampak dari itu semua yang menyakitkan, yang merendahkan, yang mengguyonkan, mengkontenkan, yang mempermalukan, itulah yang diharamkan. Adapun secara cara atau apa, secara itu tingkatan kecil, prank kecil atau prank besar atau prank apa yaitu sesuai dengan kadar orang yang mengkonten atau apa tapi secara tujuannya hampir semuanya sama, yaitu menyakitkan, mempermalukan, merendahkan,
dan sebagainya. Itulah yang menjadikan keharaman-keharaman. Tapi dari pendapatan sesuatu tersebut, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya, secara semua orang ya itu kalau mencari rezeki itu ya ada jalan yang baik dan tidak baik. Ya misalnya secara umum kalau kita yang secara jelas misalnya menjual minuman keras atau apa itu kan ya sama-sama mempunyai pendapatan. Atau menipu orang itu kan sama-sama mempunyai pendapatan, tapi ya secara penghasilan ya jelas itu adalah tidak diperbolehkan. Kalau memang hasilnya daripada menipu, benar-benar kontennya semuanya menipu, atau judulnya yang dirubah itu tadi untuk membuat kaget orang, ya itu ya bisa saja semuanya adalah haram. Tapi kalau misalnya hasil daripada satu video dibalik 100 video misalnya, ya secara ya ada 10% yang atau 1% yang haram, tapi secara umumnya bisa dikatakan penghasilannya dia adalah halal. Kalau misalnya videonya 1 daripada 100 misalnya, nah, itu yang mengguyonkan atau yang menganu orang itu 5 daripada 100. Sebenarnya banyak kalau mau konten kreator yang bermanfaat sangat banyak, yang biasanya edukasi, yang biasanya informasi, atau bahkan tentang kebiasaan kita sehari-hari, misalnya makan opo dan sebagainya, itu kan sangat bermanfaat banyak. Tapi semua orang kan punya cara atau jalannya masing-masing. Adalah jalannya dia itu adalah sing tukang ngeprangi wong dan sebagainya. Maka itu ya yang agak-agak aneh itulah ya. Iya. 6746352 atau di 082133670000. Baik Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya seorang penceramah ya atau pendakwah itu ya menceritakan atau menggambarkan seolah-olah itu benar seperti itu. Nah, ketika ada seorang penceramah itu menyampaikan bukan pengalamannya tetapi ingin membuat orang itu tersenyum atau jamaah itu tersenyum, itu boleh enggak Ustaz? Ya, mengada-ngada gitu. Ya, secara kalau kisah-kisah lucu apa ada di kitab-kitab asli memang lucu ada misalnya. Dan penyampaiannya orang kalau asli memang itu ada ya ada kan kalau kita membahas tentang penceramah ya, ada yang itu adalah dia karangan cerita, tujuannya untuk menghibur saja. Ada yang itu memang kalau karangan cerita yang itu memang hanya menghibur ya mungkin tidak berdampak apa-apa. Ada yang mengangkat satu cerita yang itu memanipulasi, menipu dengan tujuannya menghibur. Contoh misalnya kisahnya Pangeran Diponegoro yang dibuat lucu. Dulu Pangeran Diponegoro itu pernah makan meh nyolong jagung, ning ngene tanggane. Dia aja nggak tahu apa. Tujuannya apa? Hanya untuk menghibur. Tapi itu akan berdampak apa? Akan berdampak pahlawan nasional dan sebagainya. Ada yang mungkin misalnya lucu dengan tema orang yang nggak ada di kenyataan. Contoh Kirun apa Petruk karo singo misalnya atau gimana itu kan ya dia mengambil kisah lucu tapi nggak ada orangnya. Nah, ada yang mengambil kisah lucu tapi dari seorang tokoh dan sebagainya itu kan akan berdampak banyak. Nah dari situ ya, makanya ada batas-batasnya ya orang kalau penceramah dan sebagainya. Apalagi ada orang yang mengangkat satu kisah atau apa nggak punya data atau nggak punya buku. Nah ini yang menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Kalau hanya misalnya nggak ada tokohnya atau apa ya, terus kulhuai dan bahkan dulu ketika itu viral kulhuai ada yang bahas, ada yang mengatakan haram ini ayat Al-Quran digawe guyonan kulhuai dan sebagainya. Tapi secara itu kan nggak ada tokohnya, nggak ada yang disebutkan. Ya, mungkin hanya daerah tapi kan nggak ada orangnya, yaitu ya masih agak ngarang cerita tapi ya nggak berdampak lah, nggak patek berdampak. Ada yang memang ngarang cerita yang itu berdampak besar, suatu tokoh atau apa, terus dia nggak punya data apa, pengen ngeluconi jamaah, misalnya haulnya Pak Mbah Kiai Haji siapa misalnya, terus
dia ngarang cerita Mbah Yainya dulu itu, ya ini kan satu yang sangat berdampak ini. Iya. Nah, sehingga itu membuat menipu orang, mempercayakan orang atau merendahkan kiainya itu sendiri dan sebagainya. Satu contoh juga misalnya malaikat itu tadi, ada tokohnya ini, ibarat ada yang nama malaikat Jibril itu ada. Terus ketika pengen Jibril nggak ngopi sih Tabril misale dan sebagainya. Ini kan akan mendampakkan yang sangat besar. Padahal malaikat Jibril itu ya malaikat yang nggak pernah maksiat, malaikat yang nggak pernah terus yang dekat lah sama Allah Subhanahu Wa Taala, hanya direndahkan dengan tujuan ngelucu. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau misal pengen lucu ngangkat nama orang Wagio apa sapa Solikin atau sapa sing memang itu fiktif bukan tujuannya Solikin sapa misalnya kan biasanya. Dan sebagainya. Memang itu fiktif dan dia memang ngarang cerita itu loh. Itu tujuannya lucu. Nah itu agak mending nggak apa-apa karena nggak begitu berdampak ya, meskipun ya, karena tujuannya apa? Penceramah pasti mengangkat cerita yang meskipun itu fiktif, enggak kenyataan. Ya, pastinya tujuannya memotivasi. Nah, beda sama kayak kita, wis fiktif apa ora ono nganune, ora ono gunane. Nah, yang menjadi masalah tadi adalah ketika mengangkat satu dan itu seorang tokoh atau seorang figur atau seorang yang dekat dengan Allah, malaikat itu tadi kayak contoh itu dan sebagainya, dan itu sangat banyak. Nah, tapi dari kiai yang model seperti itu di YouTube, nah di mana di kenyataan yang dengan yang tidak, insya Allah banyakan yang tidak lah. Karena pastinya ada yang mengangkat memperendah malaikat, berarti Jibril ke guyonan, Mikael ke guyonan, bahkan Israel menyambut nyawa yang aku tak ngopi sih ini, ojo cabut sih nyawaku yang ini dan sebagainya. Ini kan buat guyonan yang dibuat siapa ya, tokoh besar ibaratnya, atau itu paling dekat dengan Allah ibaratnya. Nah itu yang akan menjadikan batasan-batasan yang terlampaui. Pada intinya ya semuanya biasa-biasa aja asalkan wala tusrifu al israf. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum ya boleh-boleh saja asalkan juga tidak berlebihan. Guyon ya boleh-boleh saja guyon asalkan tidak berlebihan. Nah, dan sebagainya lah. Intinya pada berlebihannya. Lah berlebihannya di mana yang tadi disebutkan ada 10 batasan-batasan orang yang guyon, tidak menganu orang. Misalnya ada orang yang guyon tapi tujuannya adalah untuk menuduh orang. Kowe mlebu ning kamare ngono to, dan sebagainya. Nah, di situ kan dia tujuannya guyon tapi sambil menuduh. Dan yang tujuannya apa ya? Malah tujuannya lebih dari dia itu berzina, naudzubillah dzalik. Nah, dari situlah yang menimbulkan lebih daripada keharaman itu tadi ya. Baik, mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di kesempatan sore hari ini, dan kita akan pamit undur diri kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa. Semoga kita dipertemukan kembali untuk bisa bertolak ilmu di setiap sore di Radio Dai dan juga MAJ TV RK. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.